yamdi bainal haidatin aqallu tuhur. Amat tuhur alladhi bainan nifas wal haid fa aqalluhu lahdah wallahu a'lam. Masa suci paling singkat di antara dua haid. Nah, di sini kita membahas masa suci. Masa suci. Kemarin kita membahas masalah haid dan nifas, ya. Kalau haid itu paling sedikit sehari semalaman. Kalaunya kurang pada 24 jam sehari semalaman itu bukan dinamakan haid, namanya istihadah. Paling sedikit semalaman minimalnya haid. Kebiasaan 6 sampai 7 hari lah. Kebiasaan. Kebanyakan orang kayak itu 6 7, ya kan? Paling banyak maksimalnya orang haid itu 15 hari. Hari ke-16 masih keluar darah. 17 masih keluar darah. Nah, berarti lain haid, itu namanya istihadah. Nah, kemudian juga kita membahas bahwasanya yang namanya haid itu adalah darahnya bermacam-macam lah. Bisa berwarna hitam, merah, kuning, bahkan keruh. Itu namanya darah haid. Jadi selama berwarna hitam, merah, kuning atau warna keruh itu masih haid lagi. Nah, kecuali bersih, kada ada warna, nah berarti sudah suci. Nah, kita membahas masalah haid. Kemudian di sini membahas tentang masa suci paling singkat antara haid ke haid selanjutnya. Masa suci paling singkat di antara dua haid adalah 15 hari. 15 hari. 15 hari, 15 malam, ya kan? Siang dan malamnya 15 hari. Itu paling singkat, ya Allah. Karena haid yang paling banyak berapa ya? Dalam satu bulan 15. Sisanya 15, ya Allah. Nah, itu paling sedikit sudah masa suci 15 hari. Ya cuma jarang bang lah. Kebanyakan rajin orang tuh haid cuma 6, 7 hari. Nah, sisanya suci biasanya, jarang 15 hari itu. Dan tidak ada batas untuk masa paling lamanya. Adapun masa lamanya suci itu macam-macam meleh. Bergiring orang yang haidnya 6 sampai 5 hari. Nah, berarti 20 hari hal habis sucinya. Yang haidnya ibaratnya cuma 1 hari, nah berarti 29 hari. Nah, itu tanpa batas lah. Nah, tidak ada batas masa paling lama. Jika seorang wanita haid selama 7 hari, lalu darah berhenti 7 hari haid, nah, itu berhentinya selama 10 hari, kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Kenapa darah istihadah? Karena lihat pada 15 hari, ya kan? Ini orang nih 7 hari haid, stop nih 7 hari. Hari kedua kada keluar, hari ketiga kada keluar, hari keempat kada keluar, sampai hari ke-10 hanya keluar. Artinya nih misalnya dikatakan haid, ya kalau misalnya dikatakan haid kada mungkin lebih pada 15. Kan 15 hari orang haid itu paling banyak 15 hari. Ini 7 hari stop punya haid nih, kada keluar darah lagi. Hari ke-7 nih stop, hari ke-8 bersih, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Amunnya haid di 15 dikatakan haid berarti mau keluar, ya kan? Yang ke-16, ke-17 hanya keluar pulang darah. Nah, berarti itu ngarannya bukan dinamakan darah haid, tapi istihadah. Wajib inya sambahyang. Berarti orang istihadah darah kotor itu wajib guru sembahyang, wajib sembahyang. Nah, kayak apa? Bersihkan, baudu langsung sembahyang. Itu darah istihadah. Karena ada membahas masalah istihadah, ya kalau. Intinya kita mengetahui paling sedikit suci itu 15. Itu paling sedikit. Lebih kada ada batasnya. Macam-macam orang, ya Allah. Ada yang 20 lebih, ya, ada yang 29 hari. Masa sucinya nih lah, tidak ada batas. Jika seorang wanita haid selama 7 hari lalu darah berhenti selama 10 hari, kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah.
Nyetai Allah lebih pada 15. 7 hari haid. Setelah 7 hari 10 hari, 7 tambah 10 17, lewat pada 15 hari keluar pulang darah. Nah, berarti itu lain darah haid. Jakanya masih 15 hari lagi, 7 misalnya, supaya 15 berapa ya? 8 misalnya, hari ke-8 setelah berhenti nih. Hari ke-8 itu 7 hari haid. Berhenti 8 hari selanjutnya kalau pulang darah. Nah, ini barulah darah haid. Ya kan, artinya masih di dalam hari ke-15. Bila lebih pada hari ke-15 berarti lain haid, itu namanya istihadah. Karena masih belum terlalu berlalu masa suci, paling singkat di antara 2 haid. Nah, ya kalau kenapa? Jadi bilanya 7 hari haid. Bersih 10 hari kemudian haid keluar pulang darah. Nah, karena jasidin belum berlalu masa suci paling singkat di antara 2 haid itu. Adapun masa suci antara nifas dan haid paling singkatnya adalah sekejap. Singkatnya adalah sekejap. Adapun masa suci antara nifas dan haid paling singkat adalah sekejap. Orang nifas, orang haid itu masa sucinya setumat aja ya. Lahzah setumat. Cuma keluar darah tak selesai ya kalau. Nah. Soalnya bisa juga ya kalau orang bahas selesai nifasnya haid bisa juga 2 hari setelah itu haid selesai nifas nih ya Allah. Nah, ya kan nifas itu 40 hari. Ini sudah dibahas lah ya. Oh sudah lah, sudah dibahas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan lah, nifas ngarannya. Itu nifas ngarannya. Paling singkat bisa juga orang tuh bisa melahirkan keluar darah, isuknya ada keluar lagi darah, bersih berarti sudah. Kada mesti 40 hari 60 hari ya kalau bisa juga satu mat saja. Cuma pada umumnya berapa ya? 40 hari lah. Paling lawas berapa? 60 hari. Mau lebih pada 60 hari 60 hari masih keluar darah, berarti lain nifas, itu namanya darah kotor, darah istihadah. Darah istihadah ya Allah. Akad tuh. Al istihadatu, adapun darah istihadah, membahas istihadah ulang. Al istihadatu hadatsun daimun. Istihadah itu adalah hadas daimun yang terus menerus. Wa huwa dam al kharij fi ghairi ayyamil haid wa ghairi ayyamin nifas. Aw naqisu an yaumin wa lailatin fil haid. Wa hukmul mar'a al mustahadah annaha tahirah. Wa tajibu 'alaiha shalah wa shaum wa yajuju li zawjiha ityanuha. Istihadah pulang. Istihadah ini darah kotor lah, najis, berhadas. Istihadah adalah hadas yang terus menerus, yaitu darah yang keluar di luar masa haid dan di luar masa nifas. Istihadah ini ya teh ini keluar terus, cuma lain hari haid dan lain hari nifas. Ya contohnya kada sampai sehari 24 jam, kada sampai 24 jam ibaratnya keluar darahnya. Nah, berarti itu namanya nifas, lain haid. Ulun guraja keluar darah itu setengah hari aja. Nah, berarti itu lain haid, itu namanya istihadah. Ya, kayak istihadah berarti. Nah, orang istihadah ini, atau misalnya lah kakak anak ini belum umur 9 tahun lagi keluar darah. Kan 9 tahun ya Allah. Orang itu dikatakan haid. 9 tahun haid itu namanya keluar darah itu namanya haid. Kalau belum umur 9 tahun, 6 tahun lalu keluar darah.
Nah, maka dikatakan itu istihadah. Atau misalnya lebih pada 15 hari keluar darah nih lah, nah namanya istihadah. Nah, adapun darah istihadah ini wajib sembahyang. Wajib. Bersihkan, baudu langsung sembahyang ya kalau. Bukan hanya sembahyang aja, puasa wajib juga. Wajib juga puasa. Haid misalnya lah 15 hari, 16 hari masih keluar, hari ke-16, ke-17, ke-18 masih keluar lagi darah nih. Nah, maka dikatakan setelah 15 itu, yang hari 16, 17 nih, itu darah istihadah. Wajibnya berpuasa. Puasa wajib, sembahyang wajib. Hukum wanita yang istihadah, ia suci dan diwajibkan atasnya untuk sholat dan puasa. Suaminya juga boleh menggaulinya. Nah, boleh, ya kah? Jadi orang yang istihadah itu dihukumi suci ya lah. Wajib sembahyang, wajib puasa, bahkan boleh berkumpul lawan laki. Boleh. Itu darah kotor yang keluar ya kah? Bukan haid nih. Jadi harus maminan dua kita lah. Oh, ini darah nifas, oh ini darah haid, oh ini darah istihadah, harus maminan dua kita. Wa yajibu alaihi idza aradta shalah antaksila farjaha wa tahshuwahu binahwi qutnatin wa ta'sibahu bi khirkatin illam tata'adda bihima wala yajibu alaihal hashwu illa in ihtajat ilaihi wa kanat ghaira shaimah fa illam tahtaj ilaihi aw kanat shaimatan aw ta'addat bihi fala yajib bal yalzamu shaimatu tarkuhu summa tatawadda wa yakunu jami'u ma dzukir ba'da dukhulil waqt wala budda aidan fi wudu'iha minal muwalah bi an taksilal udwa ats-tsani qabla jafafil awal. Nah, jika hendak salat ia diwajibkan membersihkan kemaluannya. Yang istihadah adalah istihadah tadi. Yang lebih keluar darah 15 hari istihadah. Atau kurang ibaratnya 24 jam keluar darah nih. Itu namanya istihadah. Maka wajib puasa, wajib sembahyang. Jika hendak salat ia diwajibkan membersihkan kemaluannya. Nah, jadi istihadah ini bila hendak sembahyang disumpali ya, dulu dibersihkan disumpali dengan kapas ya kalau. Lalu diikat dengan kain selama ia tidak merasa terganggu, merasa sakit. Kalau bisa pakai kain ya kan, atau pakai bahasanya wah ini kan lebih softtek ya kalau lah. Nah, pakai softtek juga. Pembalut ya kalau lah. Hal ini tidak diwajibkan baginya untuk menyumbat kemaluannya kecuali saat dibutuhkan. Nah, jadi bilanya hendak sembahyang aja. Orang istihadah tuh. Hendak sembahyang bersihkan, ganti softtek, baudo, sembahyang. Ya kah? Bilanya di luar sembahyang ada masalah. Sembahyang ya Allah. Nah, kayak puasa tuh ya Allah, ada masalah. Puasa ada masalah. Kenapa? Nih. Bujur kain. Sini kan kain jadi sembat. Ya ay. Ditapas nih lah. Cancut. Cancut. Tahu cancut. Hal ini tidak diwajibkan baginya untuk menyumbat kemaluannya kecuali saat dibutuhkan dan ia tidak dalam keadaan puasa. Nah, kalau nyoba puasa kan ya menyumbat nih, ampun maaf, dimasukkan kapas di dalam situ. Nah, kalaunya hendak sembahyang ya kalau ini istihadah lah lain haid.
Kalau haid kan kada boleh sembahyang, puasa dah boleh. Tahu baratan so kita orang nipas, orang haid dah boleh sembahyang, puasa dah boleh. Tapi kalau istihadah wajib dibersihkan, ya kah kemaluan nih. Nah kemudian disumbat kalau sembahyang. Tapi kalau puasa jangan. Kenapa? Karena salah satu pembatal puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu batal. Nah, jadi kalau nyoba puasa, ya kan usah, ya kan cukup dibersih, ya cukup berniat aja kan harus dibersihkan apa-apa. Paribahasanya lah, paribahasanya nih. Tapi kalau sembahyang, nah wajibnya membersihkan, ya kah? Jika perlu di apa sambatnya tadi disumbat, ya kah? Tetapi jika tidak dibutuhkan atau ia dalam keadaan puasa atau terganggu karenanya, maka hukumnya tidak wajib. Misalnya ngalih, misalnya disumbat nih, nah ada bapak. Ulun guru aja, limbas babasuh aja kada pakai soptekan. Lang bodo, ulun basuh, ulun bodo, bau sembahyang. Kada apa-apa ya kan ada masalah. Cuma bagusnya itu jadi di sumbat lah gitu nah dengan pembalut. Bahkan bagi yang wanita yang berpuasa harus meninggalkannya dari menyumbat kemaluannya. Nah, apalagi orang ini berpuasa kada boleh ya kak disumbat. Ya tadi karena apa? Salah satu pembatal puasa memasukkan sesuatu ke lubang. Mengorek talinga batal. Ya kalau. Nah, pakai cotton bud panglah. Kamu pakai tangan kada apa-apa. Karena tangan kita ini kada sampai masuk ke dalam rongganya. Tapi kalau nyakatan bat, bulu ayam, cok baju, wah, itu dalam bana tuh, itu batal puasa. Maka kada kanyang guru jar, tapi melewati rongga lubang ini kada boleh. Nah, setelah itu ia berbodo dan hal-hal tersebut dan hal-hal tersebut di atas harus dilakukan, ini atas saja lah, hanya tertinggal. Dan hal-hal tersebut di atas harus dilakukan setelah masuknya waktu. Nah, kada boleh. Jadi istihadah itu kada boleh pian baudu waktu belum sampai, orang belum adzan kada boleh wudu. Orang istihadah nih lah. Paham ya kalau pian istihadah lah, istihadah itu lebih pada 15 hari keluar darah. Itu namanya istihadah. Haid 15 hari, hari yang ke-16 masih keluar, itu namanya lain haid, pengarang istihadah, wajib sembahyang, wajib puasa. Atau misalnya keluar darah tapi kada sampai 24 jam, itu namanya lain haid tapi istihadah. Nah, orang istihadah wajib sembahyang, wajib puasa. Bila istihadah itu najis saja ya kalau dibasuh kemudian wudu. Dan hal-hal tersebut di atas harus dilakukan setelah masuknya waktu. Nah, tapi pulang harus masuk waktu. Orang adzan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hanya boleh wudu orang istihadah nih. Karena toharohnya doifah lamah nih. Kadang kayak orang suci. Ya kah? Orang suci itu biar sehari 5 waktu sembahyang sekali wudu aja kawa, asal jangan guring aja. Asal jangan melakukan sesuatu yang membatalkan wudu aja, ada apa-apa. Tapi kalau orang istihadah ada kawa, masuk akan dulu waktu, hanya bolehnya wudu. Sebab apa? Sebab bilanya kalawasan keluar pulang najis itu. Nah, itu alasannya. Selain itu diharuskan berkesinambungan dalam wudunya, yaitu membasuh anggota yang selanjutnya sebelum keringnya anggota yang pertama. Nah, lawan pulang jar. Orang istihadah ini kada boleh berwudu itu ada jeda yang lama. Jadi berwudu tuh kada boleh ada jeda yang lama. Seperti biasa, basuh muha, niat pang dulu lah, basuh muha, tangan, sebagian kepala, kemudian membaca doa, ya membasuh batis lah, hanya membaca wudu nih lah wudu. Kalau orang yang bersih lah, orang yang suci, misalnya lapian nih beratnya, sebelum tulak tadi membasuh muha, lawan tangan, batis belum terbasuh lagi. Kenapa ya ada basuh batis? Kan aja di masjid aja, di musola aja mau basuh batis menyambung, boleh.
Boleh nih ay. Separuh dulu mencicil baudo nih. Kalau nya orang suci ada apa-apa. Tapi kalau orang istihadah ada kawan kayak itu. Misalnya nih, muha dulu, basuh muha dulu. Sisanya kena, ada kawan harus sekaligus baudonya. Ay istihadah nak kayak itu. Wa yajibu 'alaiha ba'dal wudu al-mubadarah bis shalah. Fa in akharat li ghairi maslahati shalah wajaba 'alaiha i'adatul ghusl lil faraj wal hasyu wa ta'sibu wal wudu bi khilafi ma idza akharat li maslahati shalah kan tidari jamaah fala yajibu 'alaiha al-istinab wa yajibu 'alaiha tajdidul isabah wa taharah li kulli fardin. Dan setelah baudu diwajibkan untuk segera salat. Pas baudu orang istihadah nih wajib sembahyang langsung. Kada kawa santai kayak orang suci dah kawa. Kenapa jadi lakas langsung aja ya? Khawatirnya keluar pulang najis itu. Jika menunda sholat tanpa ada hal-hal yang diberikan dengan kemaslahatan salat, ia harus mengulang kembali untuk membersihkan. Nah tapi misalnya nih baudu ya kah? Kada langsung salat, kada bolehnya langsung sembahyang. Ima baudu nih. Kalau ini orang istihadah, baudu sawat mangkit dadayan, sawat menggoreng nasi, sawat memasak iwak. Padahal ini orang istihadah, kada boleh langsung sembahyang. Baudu pulang bahasa, bersihi kemaluan, baudu pulang bahasa. Nah, jika menunda salat tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan salat, ia harus mengulang kembali untuk membersihkan, menyumbat dan mengikat dengan kain pada kemaluannya, serta mengulangi wudunya. Sebaiknya bila ia mengakhirkan karena untuk kemaslahatan salat seperti menunggu jamaah atau untuk salat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengulangi hal itu dan diwajibkan untuk memasang ikatannya dan memperbaharui bersuci setiap kali salat fardu. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan barokahnya. Ada pertanyaan? Monggo. Ini kayak kabar sehat? Alhamdulillah. Belum waktunya haid mengeluarkan. Ya tadi haid itu kada mesti darah keluar. Warnanya bisa keruh, bisa coklat. Haid itu bisa lihat dulu pian. Lihat dulu sucinya berapa pian apa namanya? Ini kan paling sedikit suci 15 hari. Keluar flek lah. Jadi hari itu keluar flek lah. Hari kedua ada lagi. Hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-15. Baru sampai berapa hari itu? Baru keluar darah. Berarti flek itu dikatakan haid. Inggih. Berarti flek itu dikatakan haid. Misalnya keluar flek lah, misalnya lah hari pertama, hari pertama keluar, hari kedua bersih, hari ketiga bersih, hari keempat bersih, hari kelima bersih, hari keenam bersih, hari ketujuh keluar darah haid. Nah berarti itu haid dihukumi. Itu haid, cuma kada jadi paribasanya satu mat saja. Nah itu haid berarti, inggih, berarti haid. Pon. Inggih. Kena ulun cari lagi. Cuma itu bisa dikatakan haid
ya kah? Nah kecuali ibaratnya karena kita bahas insya Allah pertemuan akan datang. Ada lagi? Ulun hendak ke Kalteng, hendak ke Kapuas. Tapi sebuting lagi di Cemara. Nah, empat. Habis ini ke Cemara, habis di Cemara hanyar ulun langsung ke Kapuas. Sip. Iya sip. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.